Without God, you are nothing. Tanpa Tuhan, saudara bukan apa-apa. Without God, I am nothing. Tanpa Tuhan, saya tidak ada apa-apanya. Tanpa Tuhan, kita semua tidak ada apa-apanya. Tapi bersama dengan Tuhan, kita yang nothing itu, Tuhan robah dan transformasikan menjadi something. Ada beberapa bintang film dan juga selebriti orang terkenal yang membuat heboh. Yang pertama tahun lalu adalah bintang film dan juga penyanyi dari Korea Selatan namanya Suli. Dia bikin heboh karena usia 25 tahun dia membunuh dirinya sendiri. Sebelumnya atau tahun sebelumnya 2018 bulan Juni tanggal 5 ada seorang selebriti fashion designer yang mendunia. Bukan cuma fashion yang dia buat, misalnya tas perempuan, Kate Spade, dan tas merek Spade atau pakaian merek Spade. Itu bahkan kalau saya tidak salah ada di Jakarta tokonya juga, selain di toko kota-kota besar dunia lainnya. Kate Spade membunuh dirinya di kota New York. 3 hari sesudah dia bunuh diri, ada seorang lainnya namanya Anthony Bourdain, seorang pakar kuliner internasional. Anthony Bourdain bukan cuma terkenal, tapi dia juga punya pengaruh. Misalnya dia pernah makan bersama Barack Obama pada waktu Obama berkunjung ke Hanoi beberapa tahun yang lalu. Dia membunuh dirinya entah kenapa, tetapi 2 orang ini, khususnya Kate Spade bersama dengan Anthony Bourdain disebut sebagai talented people. Orang yang punya talent, bakat, tapi juga masuk dalam sebuah tragedi dalam kehidupannya. Berapa tahun sebelum itu, 2014, 11 Agustus, Robin Williams juga bikin heboh. Dia membunuh dirinya sendiri dengan cara menggantung dirinya. Kenapa orang yang kaya, terkenal, banyak fans, memiliki segala sesuatu, mengakhiri hidupnya dengan cara tragis seperti itu? Seorang pengamat menulis demikian. They are not afraid of dying. They are afraid of tomorrow. Mereka tidak takut mati, tetapi mereka takut menghadapi hari esok. Hari esok atau masa depan itu menakutkan bagi orang-orang itu. Mati tidak takut, tapi hari esok adalah momok yang menyeramkan bagi mereka. Kalau kita baca Hakim-Hakim pasal 6, orang Israel, boleh dibilang seluruh orang Israel, sedang mengalami situasi yang abnormal. Mereka sudah 7 tahun, kali lagi 7 tahun, dijajah oleh orang Midian. Dan orang Midian itu datang dengan gempuran, mereka menjarah segala sesuatu yang ada pada orang Israel tanpa ampun, yang mereka miliki itu diambil semuanya. Alkitab mengatakan orang-orang Midian itu seperti belalang, sebab orang-orang itu datang berbanyak-banyak, pasal 6 ayat 5, seperti belalang, tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Belalang adalah predator. Belalang adalah perusak. Belalang akan menghabiskan segala sesuatu. Tengah-tengah itulah orang Israel termasuk
Gideon. Mereka hidup di dalam suasana yang tidak normal. Sebagian besar bersembunyi, sebagian ketakutan, dan anak muda yang bernama Gideon itu bersembunyi di sebuah tempat yang tidak biasa, yaitu tempat pemerasan anggur. Kemungkinan besar dia adalah seorang pengecut. Dia takut menghadapi masa depannya. Dia takut menghadapi bangsa penjara itu. Jadi dia bersembunyi di sebuah tempat yang tidak biasa, yaitu tempat pemerasan anggur. Tetapi di sana, malaikat Tuhan atau Tuhan menjumpai dia. Dan malaikat Tuhan atau Tuhan menyapanya dengan kalimat, Tuhan beserta dengan kau, ya pahlawan yang gagah berani. Kita belajar dua hal dari perjumpaan Gideon dengan Tuhan. Yang pertama, kita harus tahu dengan jelas, Tuhan tidak melihat saudara dan saya seperti kita melihat diri kita sendiri. Kemungkinan besar Gideon melihat dirinya sendiri sebagai seorang yang pengecut, seorang yang ketakutan. Itulah sebabnya dia bersembunyi. Dia sedang dalam keadaan yang tidak normal sama sekali. Dia masih muda. Masa depannya suram. Bersama dengan lautan orang Israel lainnya yang masuk di dalam goa, yang lari ke hutan, yang cari tempat persembunyian. Anak muda yang bernama Gideon itu bersembunyi di tempat pemerasan anggur. Tempat pemerasan anggur itu seperti apakah? Dari arkeologi ditemukan tempat pemerasan anggur seperti ini bentuknya. Kelihatannya ini kecil, tetapi kalau ada orang, ini ada orang berdiri di sampingnya. Tempat itu cukup besar. Kalau ditutupi daun-daunan atau batang dan sebagainya, orang bisa bersembunyi di sana. Dan ini yang penemuan yang lebih besar, tempat pemerasan anggur. Atau dalam bahasa Inggris disebut wine press. Dia sedang bersembunyi di tempat atau di dalam tempat pemerasan anggur. Tapi perhatikan, Tuhan menyapa dia dengan sebutan pahlawan yang gagah berani. Gideon jauh dari seorang pahlawan pada waktu itu. Pada waktu dia bersembunyi itu, dia sama sekali bukan pahlawan. Dia sedang ketakutan. Dia mungkin seorang pengecut. Tetapi Tuhan tidak melihat Gideon seperti itu. Banyak orang seperti Gideon. Bukankah sekarang ini kebanyakan kita sedang ada di tempat persembunyian kita masing-masing? Kita berdiam di rumah. Ada orang berdiam di rumah masih melakukan aktivitas, tapi ada orang tidak berani melakukan segala sesuatu. Berdiam diri. Dan dalam suasana ketakutan. Sebagian lagi merenungkan mengenai masa depan yang suram. Itulah sebabnya sebagian orang tidak melakukan apa-apa. Inactive. Every day. Yang dilakukan sebagian orang itu adalah nonton film, main game, dan melakukan hal-hal yang tidak produktif lainnya. Lalu sebagian orang tenggelam di dalam self-pity. Sebagian orang begitu khawatir mengenai masa depannya. Takut menghadapi kematian. Takut menghadapi terkenanya
COVID-19 yang memang sangat mengerikan. Berapa tahun Gideon hidup di dalam ketakutan kita tidak tahu. Tapi bangsa Midian menjajah orang Israel 7 tahun. Kalau itu sudah berlangsung berhari-hari, berbulan-bulan, atau bertahun-tahun, berkembang yang namanya poor self-image. Ada orang betul-betul merasa dirinya, saya ini betul-betul pengecut. Saya tidak berdaya. Terpujilah Tuhan Allah yang tidak melihat saudara dan saya seperti kita menilai diri kita sendiri. Yang kedua, yang terakhir. Tuhan melihat potensi yang ada pada saudara dan saya sebagai sebuah modal untuk berkarya bagi Tuhan. Saudara, ayat 14, Tuhan berkata, pergilah dengan kekuatanmu ini. Di Alkitab terjemahan NIV, the Lord turned to him, Gideon, and said, go in the strength you have. Go in the strength you have. Pergilah dengan kekuatan yang ada padamu. Saya sengaja kasih warna yang beda, garis bawahi kata you have. Tuhan melihat ada potensi pada Gideon. Meskipun Gideon tidak melihat. Tuhan di PB, Tuhan Yesus pernah ngomong seperti ini. Berapa roti yang ada padamu? Tuhan tanya bukan sesuatu yang tidak ada padamu. Tuhan tanya berapa roti yang ada padamu? Dia tanya apa yang ada pada kita. Jadi Hakim-Hakim pasal 6 ayat 14, Tuhan bilang kepada Gideon, go in the strength you have. Pergilah dengan kekuatan yang kau miliki. Kemungkinan besar Gideon belum bisa melihat, masa saya punya kekuatan? Masa saya punya power? Masa saya punya bakat? Sekarang saya tidak punya masa depan. Sekarang dunia sedang abnormal. Situasi sedang suram. Mana mungkin saya punya power? Tapi selanjutnya kita perhatikan Tuhan perlahan-lahan menuntun anak muda ini menjadi seseorang yang berkarya bagi kerajaan surga, bagi Tuhan. Seorang penulis mensarikan begini, without God, you are nothing. Tanpa Tuhan, saudara bukan apa-apa. Without God, I am nothing. Tanpa Tuhan, saya tidak ada apa-apanya. Tanpa Tuhan, kita semua tidak ada apa-apanya. Tapi bersama dengan Tuhan, kita yang nothing itu, Tuhan robah dan transformasikan menjadi something.